Ya, halo semuanya. Saya Oscar Karnalim, Wakil Direktur 3, Direktorat Penelitian dan Kajian dari PPI Dunia 2020-2021. Lalu saya juga adalah dosen di Universitas Kristen Maranatha, Indonesia. Dan juga sekarang saya lagi menempuh pendidikan PhD di University of Newcastle, Australia. Nah, kali ini saya akan bahas terkait tentang menghindari plagiarisme. Jadi mungkin ini sebenarnya terminologi yang sudah booming banget ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa ada yang namanya plagiarisme, kita tidak boleh melakukan plagiarisme, lalu mungkin berbagai jenis penalti yang ada, dari mungkin yang kecil, dari yang cuman sekedar, oke, nilai tugasnya jadi 0, gitu kan, baik yang nyontek ataupun yang dicontek. Sampai mungkin yang lebih besar, misalkan, oh, satu mata kuliah langsung E, atau yang paling krusial, misalkan, oh, dia langsung diberhentikan dari tempat sekolahnya atau kuliahnya, misalkan. Nah, jadi saya rasa ini penting untuk dipelajari. Apa sih plagiarisme? Terlepas dari sebesar apa hukumannya ataupun sekecil apa hukumannya, lebih baik kita berjaga-jaga. Nah, plagiarisme ini sebenarnya definisi gampangnya itu adalah tindakan menggunakan karya tanpa memberikan referensi yang layak. Nah, karya ini bisa macam-macam, bisa tulisan, bisa gambar, tabel, ide, dan lain-lain. Nah, kebetulan riset saya ini, riset PhD saya itu terkait dengan yang namanya plagiarisme, tapi di ranah kode atau programming. Jadi saya khusus membahas plagiarisme di bidang IT. Tapi sebenarnya in general, itu konsepnya sama. Mau konsep plagiarisme di bidang IT atau di bidang lain, itu garis besarnya kurang lebih sama. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat referensi di bawah ini rata-rata referensinya semua diambil dari IT, tapi saya pastikan itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa digeneralisir. Jadi tidak spesifik hanya khusus untuk IT. Nah, ada 4 jenis plagiarisme. Jadi yang pertama adalah aksidental, kedua adalah unintentional, ketiga adalah intensional, dan yang keempat adalah self-plagiarism. Kita akan lihat satu-satu. Pertama, aksidental. Nah, aksidental seperti namanya, artinya tidak sengaja. Jadi, ada orang, misalkan, dia tidak mengerti tentang konsep plagiarisme, lalu dia melakukan plagiarisme. Contoh, misalkan, menggunakan karya orang lain untuk mengerjakan tugas, namun tidak kasih referensi yang layak. Kita nggak kasih referensi karena kita nggak tahu bahwa hal ini dibutuhkan. Kita nggak tahu kalau kita nggak kasih referensi, berarti kita dianggap plagiat. Itu yang pertama, aksidental. Jadi karena saya tidak tahu, tapi saya melakukannya. Kedua, unintentional. Jadi, kalau unintentional ini, orangnya udah ngerti tentang yang namanya plagiarisme. Dia udah ngerti seluk-beluknya. Tapi ya namanya manusia, tidak sempurna kan. Nah, jadi dia tidak sengaja melakukannya. Jadi contoh, diskusi. Misalkan nih, kita diskusi dengan teman-teman. Terus muncul ide bagus. Nah, setelah itu udah, habis itu kita pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, misalkan ternyata kita butuh menerapkan ide tersebut. Nah, masalahnya adalah kita lupa bahwa ide itu sebenarnya bukan cuman dari kita doang, tapi itu adalah hasil diskusi dengan teman-teman yang kumpul sebelumnya. Itu adalah contoh terkait dengan unintentional plagiarism. Ketiga, nah kalau yang ini memang patut dihukum ya. Ini namanya intensional, artinya dia mengerti dan dia sengaja ngelakuin. Jadi dia tahu, oh ini yang saya lakuin ini salah, tapi saya tetap mau ngelakuin. Contoh, dengan sengaja menggunakan karya orang lain untuk tugas perorangan, walaupun tahu bahwa itu nggak boleh. Itu intensional. Nah, ada yang keempat yang sebenarnya cukup unik, yang disebut dengan self-plagiarism. Nah, ini sebenarnya banyak didebat. Jadi banyak yang bilang sebenarnya ini nggak masalah. Tapi sebagian juga bilang ini bermasalah. Kalau dari pandangan saya pribadi, ini sebenarnya bermasalah. Ini adalah konsep menggunakan ulang karya sendiri tanpa referensi yang layak. Contoh, kalau di tugas, kita kirim karya yang sama untuk memenuhi 2 tugas yang berbeda.
tanpa kita bilang bahwa ini sebenarnya karyanya dipakai untuk memenuhi 2 tugas. Kalau mungkin teman-teman di bidang akademik mungkin tahu ini self plagiarism itu contohnya adalah ketika kita satu topik yang sama kita publish menjadi 2 paper gitu. Itu contoh lainnya. Mungkin orang bilang bahwa ini nggak masalah kok, ini nggak apa-apa, kan tidak merugikan orang lain. Tidak ada karya orang lain yang kita ambil untuk kita pakai. Karena karya yang dipakai ulang kan karya sendiri. Tapi ini tetap merugikan. Kenapa? Ya contoh kalau tadi ya, kasus yang pakai karya yang sama untuk kirim kedua tugas yang berbeda. Ini jadi tidak adil kalau misalkan ada beberapa teman lain yang membuat satu karya untuk tiap tugas. Kan jadi nggak adil banget. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi self plagiarism tetap masalah, ya, tetap masalah. Karena itu merugikan, tidak adil bagi orang lain, karena orang lain harus membuat satu karya untuk satu tugas, sedangkan kita menggunakan satu karya untuk 2 tugas. Berlaku juga di ranah publikasi ya, akademik, mau di paper jurnal ataupun conference itu juga berlaku. Nah, pertanyaannya apakah semua jenis plagiarisme perlu dihukum sama rata? Nah, ini tergantung dari policy masing-masing institusi. Seharusnya aksidental dan unintentional itu tidak dihukum seberat yang namanya intensional. Karena aksidental dan unintentional ini mereka melakukannya karena tidak tahu atau tidak sengaja. Tapi biasanya kalau di ranah akademik kita nggak peduli. Kita ketemu kasus plagiarisme, kita akan hukum sama beratnya. Kenapa? Karena ribet ngebedainnya. Jadi kita ribet membedakan mana yang orang yang benar-benar tidak tahu, mana orang-orang yang benar tidak sengaja melakukannya, karena kan itu semua relatif gitu. Dan kita harus wawancara satu-satu, kita cek gitu kan hasilnya seperti apa, apakah memang mereka mengerti apa yang mereka tulis atau tidak, itu kan cukup makan waktu. Jadi biasanya untuk simplifikasi mereka hajar sama, anggapnya itu plagiarisme, semuanya dihukum sama rata. Jadi sebaiknya orang-orang perlu diedukasi terkait dengan plagiarisme ya supaya mereka tahu, dan mereka juga harus hati-hati agar tidak melakukan plagiarisme secara tidak sengaja. Nah, kita sekarang belajar sedikit tentang bagaimana sih mereka mendeteksi bahwa plagiarisme itu ada. Gimana caranya deteksi kasus plagiarisme? Ada 2 jenis pengecekan dengan kakas otomatis atau tools ya, tools yang otomatis. Ada istilahnya disebut dengan online detection, ada juga yang disebut dengan offline detection. Nah, kalau online detection, ini artinya perbandingan dengan berbagai sumber di internet. Jadi mungkin kalau kalian, teman-teman mungkin mengerjakan tugas, misalkan bikin esai akademik, terus ngambil referensi kan biasanya dari internet ya. Nah, biasanya pengecekannya itu menggunakan yang mode ini, mode online. Nah, mode kedua adalah offline. Jadi offline ini perbandingannya hanya untuk teman-teman satu kelas. Ya, hanya untuk teman-teman satu kelas. Jadi untuk dokumen-dokumen lain yang dikumpulkan dengan tujuan serupa. Misalkan nih, untuk misalkan tugas tertentu. Ya, berarti yang dibandingkan adalah karya teman-teman yang dipakai untuk mengumpulkan tugas itu. Itu offline. Nah, ada tools yang sangat populer yang namanya adalah Turnitin. Nah, ini Turnitin ini untuk mengecek kesamaan dokumen. Ini sering banget dipakai di ranah akademik, tapi masalahnya apa? Ini adalah berbayar. Jadi ya tidak bisa bebas juga dipakainya. Dan perlu diingat, ini dari tadi semua yang saya sebut sebagai kakas deteksi kesamaan, bukan deteksi plagiarisme. Ya, banyak orang yang salah sangka, mengira bahwa oh ya plagiarisme itu selalu dari kesamaan. Tapi sebenarnya tools-tools ini cuma mengecek kesamaan doang. Mereka tidak bilang bahwa kesamaan ini tinggi selalu dari plagiat. Kenapa? Karena ya tadi, kesamaan tinggi itu nggak selalu berarti melakukan plagiat.
Contoh, misalkan kita disuruh tugasnya adalah bikin surat. Kalau bikin surat, ya di awal-awal kan pasti sama kan, kepada yang terhormat gitu kan. Saya bla 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 dari bla 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 ingin menyampaikan lalala lilili gitu kan. Kan nggak mungkin kita ganti jadi, hey what's up bro, ada problem apa nih, kan itu kan jadi nggak nyambung gitu. Jadi itu pembukaan pasti gitu-gitu aja pembukaan surat. Nah kalau ternyata samanya di situ kan sebenarnya kita nggak bisa nyalahin, kita nggak bisa bilang oh kamu nyontek. Itu mau gimana pun juga, mau nyontek nggak nyontek juga hasilnya pasti sama gitu kan, frasa pembukaannya pasti gitu-gitu lagi gitu. Kedua, contoh lain adalah direct quoting. Jadi misalkan nih, kita biasanya, oh ya kita lihat ada tulisan bagus nih, kita quote. Nah, kita quote, terus kita taruh di karya kita. Sebenarnya kan kalau kita lihat, itu bukan plagiat. Karena kita bilang, ini kita direct quoting, kita ambil dari sumber X. Tapi, Kakas Deteksi Kesamaan biasanya nggak peduli. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah direct quoting, dan mereka juga tidak tahu kalau itu berasal dari referensi lain. Jadi ya tadi perlu diingat bahwa kesamaan tinggi tidak berarti melakukan plagiarisme. Perlu dicek lagi apakah memang benar atau tidak. Cuman memang kesamaan tinggi sebagai indikator utama. Biasanya kalau kita di ranah perkuliahan atau mungkin sekolah gitu ya, ini akan dicek hati-hati sama gurunya atau mungkin dosennya. Jadi mereka akan cek laporan kesamaan yang ada, mereka akan cek apakah kesamaan-kesamaan ini logis apa enggak sih. Kesamaan-kesamaan ini memang sengaja atau tidak. Kalau kayak tadi, pembukaan surat itu kan nggak sengaja, ya bisa dibiarkan. Tapi kalau memang misalkan tulisannya kelihatan banget bahwa ini nyontek dari orang lain, ya itu perlu ditindaklanjuti. Istilah kerennya itu adalah burden of proof. Jadi ketika kita mau nuduh seseorang, kita harus pastikan bahwa kita punya bukti yang kuat. Seperti itu. Tapi ini biasanya hanya untuk ranah perkuliahan dan ya tadi sekolah sebagainya ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke jurnal, conference, itu biasanya mereka tidak peduli. Mereka cuma lihat, oh kesamaannya di atas sekian, blok. Gitu. Otomatis dianggap nyontek. Otomatis dianggap plagiat. Dan biasanya dampaknya apa? Dampaknya jadi kita tidak bisa karyanya dipublikasikan. Jadi, hati-hati. Walaupun memang kesamaan tinggi tidak selalu melakukan plagiarisme, tetap kita harus berusaha sebisa mungkin mengurangi kesamaan yang ada. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana menghindari plagiarisme? Atau dengan kata lain, mengurangi kesamaan yang ada. Pertama, yang tadi, kan kalau kita lihat direct quoting. Banyak tools itu dia tidak pintar. Jadi dia tidak deteksi apakah ini direct quoting, apakah direct quoting ini ada referensinya atau tidak. Nah, jadi cara paling aman ya tentu saja kita hindari direct quoting. Kalau perlu banget, kepepet banget, baru pakai direct quoting. Nah, perlu diingat juga bahwa direct quoting ini sebenarnya juga berdampak negatif ke tulisan kita kalau kita kebanyakan melakukannya. Jadi saya pernah review paper ke sebuah jurnal, ya. Saya jadi reviewernya, terus saya lihat, jadi orang ini banyak banget dari quoting. Jadi dia di literatur review, paragraf pertama dia ambil dari autor satu, dia ambil satu paragraf, dia direct quoting. Lalu berikutnya paragraf kedua dia ambil dari autor yang lain, dia direct quoting. Paragraf ketiga dia ambil dari autor yang lain lagi. Nah, permasalahannya ketika kita baca kan stylenya beda ya. Stylenya penulis di paragraf 1, sama stylenya penulis di paragraf 2, sama penulis di paragraf 3, sama stylenya si yang bikin papernya sendiri, itu kan beda semua. Dan jadi pusing bacanya. Karena gaya penulisannya inkonsisten. Jadi sebenarnya dari quoting ini sebenarnya dalam artian untuk beberapa kasus jadi tidak sehat. Tapi bukan berarti selalu buruk ya. Ada beberapa kasus yang memang kita perlu dari quoting. Jadi kalau memang itu adalah pepatah atau quote yang benar-benar representatif, ya mau tidak mau pakai. Tapi kalau mungkin kita sudah mulai ambil satu paragraf, dua paragraf, oh itu udah mulai bukti bahwa sebenarnya itu nggak terlalu penting-penting amat. Jadi tergantung panjangnya juga ya. Kalau misalkan udah makin panjang, mulai hati-hati.
ya apakah memang itu benar-benar dari quoting yang perlu atau tidak. Tapi kalau mungkin 1 kalimat, 2 kalimat, mungkin kita bisa oke, nggak masalah. Kedua, lakukan paraphrasing. Jadi, selalu gunakan gaya menulis sendiri. Jangan pernah ngambil tulisan orang lain, lalu masukin ke karya kita, terus kita utuh-utuh. Itu jangan. Dan jangan juga ngambil karya orang lain, taruh ke tulisan kita, terus kita edit setelah itu. Kita ganti-ganti dikit. Itu juga jangan. Saya juga pernah lihat yang seperti ini. Jadi, saya pernah lihat karya yang seperti ini. Jadi, dia ganti pakai sinonim. Ya, tentu dalam bahasa Inggris, tapi saya pakai bahasa Indonesia aja biar gampang. Misalkan, orang A menyampaikan X, diganti jadi orang A mendeklarasikan X. Ya kan sebenarnya maknanya sama, gitu kan. Tapi karena, ini kalau saya lihat kemungkinan besar, karena cara yang tadi, dia ngambil tulisan, masukin ke tulisan dia, lalu dia edit. Dan itu adalah hal yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena stylenya tidak berubah banyak biasanya. Jadi selalu tulis ulang dari nol. Berikutnya, catat dan simpan sumber referensi setiap kali mengadopsi ide. Jadi setiap kali ketemu ide, jangan dibiarkan. Maksudnya jangan langsung, oh ya idenya bagus langsung dikembangkan. Jangan. Catat dulu, itu idenya dari mana. Jadi ini misalkan nih, oh ya kita lihat paper A, oh ya ada ide bagus nih. Kita tulis langsung, kita tulis, oh ini idenya dari paper A. Gitu. Kalau saya pribadi, biasanya saya punya Excel, satu file Excel, itu intinya isinya adalah list referensi, dan saya tuliskan kenapa saya pengen masukin referensi itu, supaya nggak lupa. Mungkin kalau perlu bisa masukin juga tanggalnya, ya, waktu kita nulis itu kapan. Terus berikutnya, akui semua sumber yang memungkinkan. Jadi misalkan kalau misalkan nih, kita bingung apakah ide ini kita dapat sendiri atau kita dapat dari orang lain. Tapi setelah kita lihat tulisannya orang lain, ide ini ada di tulisannya dia. Nah, biar aman, kalau kamu lagi galau seperti itu, mending kamu masukin itu anggap sebagai ide orang lain. Gitu. Karena kan ya kita nggak tahu. Bisa aja kita sebelumnya karena baca paper dia, jadi kita punya ide itu. Dan ini juga mencakup sumber internet dan komunikasi personal. Mungkin ada yang bilang masalah, wah, kan kalau Wikipedia ini kan nggak boleh jadi referensi. Ya, untuk beberapa tugas kan nggak boleh ya, Wikipedia. Nah, jadi caranya gimana? Nah, kalau misalnya kita menemukan ide menarik dari Wikipedia, kita lihat di bagian bawahnya. Ada namanya referensi. Kita cari referensi mana yang menyampaikan kalimat yang ada ide itu. Ketika udah ketemu, kita referensinya ke sana ketimbang ke Wikipedia-nya. Jadi kita nggak referensi ke Wikipedia aja, tapi kita referensi ke yang direferensi oleh Wikipedia. Dan yang berikutnya juga, ini yang cukup unik, tapi juga penting, kita perlu juga menginformasikan kalau memang ada komunikasi personal. Jadi misalkan ada komunikasi informal by email atau apa, itu juga perlu dituliskan kadang-kadang. Contoh, misalkan saya pernah baca paper, dia membahas teknis dari sebuah software, dan software itu dibuat orang lain. Nah, permasalahannya adalah kode dari software itu tidak ditampilkan ke publik. Jadi sebenarnya orang awam nggak akan bisa tahu itu cara kerjanya seperti apa. Nah, di sini kan contoh kasus seperti ini penting banget buat si penulis, ngasih tahu bahwa saya bisa tahu detail teknisnya itu karena saya ngobrol dengan si pembuatnya. Karena kalau enggak, orang bakal bertanya, kenapa kamu bisa tahu? Kok bisa? Padahal sebenarnya kan itu datanya tersembunyi, tidak buat umum. Jadi tetap harus di-acknowledge. Gimana cara acknowledge-nya? Nah, kalau kemarin di paper yang itu sih, saya lihat dia tulis, ini pengetahuan ini saya dapatkan dari diskusi dengan pembuat softwarenya, misalkan. Jadi nggak selalu dalam bentuk referensi, tapi bisa juga dalam bentuk teks kalimat di papernya. Berikutnya, jika membahas satu topik yang sama dalam berbagai tulisan, coba cari sudut pandang baru untuk tiap tulisan. Karena biasanya kalau sudut pandangnya sama,
kontennya bakal jadi mirip nggak sengaja. Walaupun mungkin kita tulis ulang bisa jadi tetap mirip karena di otak kita itu polanya seperti itu. Jadi contoh nih, kalau di bidang saya misalkan, saya tentang plagiarism detection di programming. Nah, biasanya kalau saya awal-awal itu ketika bikin paper, saya selalu adalah menyebutkan definisi plagiarisme. Dari definisi plagiarisme, baru masuk ke tools yang akan saya propose. Sistem yang akan saya berikan. Nah, di paper-paper berikutnya, saya coba ganti topiknya. Saya tidak mulai dari definisi plagiarisme, tapi saya mulai dari bahayanya plagiarisme. Jadi, misalkan, oh ya, plagiarisme ini bisa bikin misalkan orang lulus tapi nggak ngerti, misalkan. Terus paper ketiganya saya ganti lagi topiknya. Saya mulai misalkan dari berita-berita yang membahas tentang plagiarisme. Jadi misalkan saya ambil berita-berita yang pernah muncul, misalkan bilang, oh ya 20% dari student yang ada itu pernah melakukan plagiarisme. Jadi dari berita itu saya tarik, baru saya masuk ke sistem yang akan saya propose. Terus bisa juga misalkan, oh paper yang berikutnya, idenya seperti apa lagi? Misalkan dari nilai. Nah, kalau ini mulai contoh yang rada jauh ya, sedikit jauh. Jadi kalau mulai dari nilai, misalkan kita bilang bahwa, oh student itu untuk supaya dia bisa berkembang, dia perlu dapat feedback yang sesuai dengan kemampuan dia. Permasalahannya adalah, kalau dia nyontek, itu kan berarti feedback-nya nggak murni kan, nggak murni merefleksikan karyanya dia. Dan jadinya nggak bisa dong kita mengembangkan potensi optimalnya dari si student tersebut. Baru setelah itu, saya tembak lagi ke masalah plagiarisme, baru masuk lagi ke apa yang akan saya propose. Jadi, itu bisa macam-macam. Dan kalau bisa sih, ya setiap paper kita punya sudut pandang yang berbeda-beda lah dalam penyampaiannya. Tapi ya memang kalau tidak bisa, tidak masalah topik pandangannya sama, tapi dibedakan sedikit dari cara penyampaiannya. Nah, gimana caranya bisa tahu sampai sebanyak itu, gitu kan? Sudut pandangnya gimana caranya bisa sebanyak itu? Bisa tahu, oh ya bisa dari definisi, bisa dari misalkan dampaknya plagiarisme, bisa juga dari misalkan tadi dari nilai yang tidak mencerminkan. Nah, itu semua tahu dari baca. Jadi ketika kita banyak membaca referensi topik terkait, maka itu akan otomatis memperkaya cara penyampaian kita. Jadi jangan berharap kita bisa menyampaikan dengan berbagai versi kalau kita nggak baca. Kalau nggak ada yang masuk di otak kita nggak bisa ngeluarin apa-apa kan, gitu kan. Jadi masukannya juga perlu banyak. Rekan saya dulu pernah bilang bahwa biasanya itu sekitar 10%. Jadi kalau misalkan kita mau mengeluarkan 10 kata, ya kita perlu baca misalkan seperti 100 kata minimal. Ya. Tentu lebih baik kalau lebih banyak proporsinya. Kadang mungkin kita tetap takut, apakah tetap karya kita ini dianggap plagiat atau tidak. Karena kan kita mungkin bisa saja unintentional, tidak sengaja gitu. Biasanya kalau mau aman kita pakai deteksi kesamaan. Kita pakai kakas deteksi kesamaan yang ada. Tentu kalau punya uang pakai Turnitin ya silakan, nggak masalah gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kalau uangnya terbatas ya kita harus cari yang gratis. Kakas deteksi kesamaan yang gratis. Cuman ini harus berhati-hati karena kadang-kadang ada sistem-sistem yang licik istilahnya. Jadi datanya diambil sama mereka. Misalkan contoh dokumen nih, kita unggah dokumen. Nah, dokumen itu ternyata diambil sama mereka entah buat riset atau mereka jual. Kan kita perlu tahu juga, kita perlu tahu in detail dulu, apakah kita memang setuju ngasih itu atau enggak, gitu kan. Kalau memang kita setuju mau ngasih data itu, ya nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa data yang krusial, yang nggak pengen dikasih, gitu. Nah, biasanya untuk hal-hal seperti itu, amannya sih cari kakas yang juga memiliki mode berbayar. Jadi sistem keuangan dari si kakas itu jelas gitu. Contoh misalkan plagiarism checker X. Jadi dia punya mode gratis, punya juga mode berbayar. Kan jadi kita tahu, oh ya pemasukan dia dari mode berbayar sebenarnya.
Mode gratis ini cuma seperti trial gitu. Kalau ada Kakas yang dia murni free, nah gitu kita perlu hati-hati. Kecuali kalau memang itu dibuat oleh organisasi atau orang-orang yang memang sudah kita kenal, kita tahu. Itu nggak masalah gitu. Terus berikutnya, pastikan referensi yang tertulis itu benar. Jadi, perlu kita ingat bahwa kalau kita referensinya salah, itu sama saja dengan kita tidak mereferensi. Dan referensi ini perlu diingat juga cara referensinya seperti apa. Apakah kita pakai format apa, APA, atau mungkin IEEE, atau mungkin ACM, yaitu kan tergantung kebutuhan. Dan kita harus hati-hati mengeceknya. Nah, betul ada beberapa kakas bantuan seperti Mendeley, Zotero, ataupun EndNote. Kita bisa pakai itu, tapi memang itu tidak sempurna. Jadi, ada beberapa kasus ketika diambil data, datanya salah. Nah, itu perlu kita cek. Jadi, tetap harus ada manual validation, harus ada pengecekan manual dari kita sebagai manusianya. Oke, seperti itu saja materinya. Dan materi ini sebelumnya sudah pernah saya sampaikan di pelatihan internal penulis buku Mewujudkan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 yang merupakan kolaborasi PPI Dunia dengan LIPI. Nah, kalau memang tertarik dengan bukunya, nanti mungkin di Juli 2021, akhir Juli 2021, atau mungkin Agustus 2021, itu akan di-launching. Saya akan update lebih jauh tentang ini nanti. Terima kasih.